Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semesta. Hari ini kita kembali melakukan podcast di channel Sabu Mesta. Kebetulan host Kang Gemblong yang kemarin sedang ada halangan. Jadi saya menggantikan teman saya sebagai host di channel Sabu Mesta, yang alhamdulillah pada hari ini kita akan lanjut terus melakukan podcast sebagai bentuk bahwa kita peduli terhadap bangsa, termasuk khususnya di Kabupaten Cianjur ini. Nah, kebetulan hari ini saya juga ditemani oleh sahabat, apa bahasanya, narasumber. Teman ngobrol aja. Teman ngobrol yang mungkin ini akan sedikit seru pembahasannya karena lawan bicara saya adalah seorang pemuda yang beliau ini masih aktif membaca buku. Masih aktif membaca buku. Beliau juga aktif di aktivis mahasiswa ya. Yang nanti mungkin teman-teman akan penasaran bahwa orang pemuda yang membaca buku ini kira-kira mindsetnya bagaimana. Terus mungkin saja ini bisa sedikit menumbuh kembangkan pemikiran-pemikiran pemuda yang tidak produktif. Karena di tahun 2020 itu pemuda di Indonesia ini hampir di angka 20% lebih itu tidak produktif. Padahal ke depan bahwa menurut para peneliti kita akan menghadapi Indonesia Emas 2045 ya. 2045. Yang itu justru akan artinya usia-usia muda di 2045 Indonesia itu akan didominasi oleh para pemuda ya. Nah, mungkin sebelum kita membahas terkait tema podcast ke depan, saya akan mencoba memperkenalkan dulu teman saya ini. Silakan Kang diperkenalkan dulu. Terima kasih Kang Diki. Nama saya Jam-Jam Bukhari. Kebetulan sekarang sedang aktif di komunitas literasi di Cianjur. Namanya Ruang Literasi Cakrawala, dan juga masih aktif di beberapa organisasi. Dan yang paling utama, terima kasih Kang Diki sudah diundang ke sini. Senang bisa ngobrol bareng. Sudah lama tidak jumpa, Kang. Apa? Sudah lama kita nggak jumpa. Ini sebetulnya saya agak malu juga gitu, karena melihat kita dulu sering ketemu, ngobrol-ngobrol, diskusi. Sekarang jarang ketemu. Sekalinya ketemu kita podcast Kang Diki. Oh iya. Memang pertemuan kita harus dalam ruang-ruang produktif ya, insya Allah ya. Baiklah sahabat semesta. Jadi Kang Jam-Jam ini adalah salah satu pemuda yang mungkin bisa menjadi cerminan bagaimana pemuda produktif, bagaimana pemuda yang memiliki gagasan gitu loh. Nah, mungkin Kang sebelum saya bertanya terhadap tema, mungkin Akang sudah berapa lama membaca buku? Sebetulnya kalau untuk membaca buku, dari kecil sudah membaca buku Kang Diki. Hanya kan kemudian kalau dulu itu masih membaca buku-buku yang kayak hantu kan, hidayah hidayah ajab kubur yang kayak gitu Kang Diki kalau dulu kan. Keren tabungan sudah dibaca. Kenapa bisa kurang kan gitu. Itu Kang Diki masih baca Pak. Berarti awal mula suka membaca buku yang cerita-cerita horor gitu. Cerita-cerita horor, ajab-ajab kubur. Dulu kan waktu SD sering tuh di pinggir-pinggiran sekolah. Kalau pulang sekolah suka beli. Yang buku kecil itu ya? Yang buku kecil gitu, buku karya siapa? Anu dikerok ku ieu ning ku koin. Bukan. Bukan. Itu permen karet yasan itu.
Karet jasa. Gitu Kang Diki. Iya. Mungkin ya masuk kuliah ya mulai terus rubah baca buku, mulai dikembangkan lagi ke hal-hal yang lebih luas gitu kan. Lebih luas. Sekarang kita akan coba membahas terkait bagaimana peran pemuda, karena ini saya baca-baca di artikel jadi kaum muda itu identik dengan semangat tinggi dan penuh inovasi. Ya. Nah, mereka merupakan motor penggerak dalam pembangunan. Nah, di sini juga disebutkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS pada 2020 menyebutkan bahwa penduduk Indonesia ini didominasi oleh kaum muda sebanyak 27% merupakan generasi Z. Hal ini merupakan modal penting bagi keberlangsungan masa depan bangsa. Artinya ada presentasi yang cukup besar peran pemuda yang tidak produktif gitu loh. Ya. Sehingga itu kan yang kemudian akan menjadikan masalah-masalah baru gitu. Bisa saja itu menjadi variabel pemuda yang aktif di ruang-ruang yang tidak baik. Ya, semacam kenakalan hari ini. Kriminal. Sampai hari ini ada isu-isu semacam perang sarung gitu loh. Nampaknya itu sederhana, tapi ada berita loh sebenarnya bahwa perang sarung itu mengakibatkan ada yang terbunuh. Ada yang meninggal Kang Diki ya. Saya sempat baca beritanya. Nah, maksudnya hal-hal yang semacam itu kan kenapa pemuda bisa melakukan hal yang seperti itu? Artinya ada variabel-variabel lain yang kemudian ini apakah tidak terwadahi gitu loh, ataukah memang mindset pemuda yang sehingga tidak ada kegiatan sehingga memilih kegiatan-kegiatan yang mungkin bagi para pemuda seru begitu loh. Ya. Tapi justru alih-alih pada akhirnya jadi pidana dan lain sebagainya begitu loh. Nah, yang saya ingin tanyakan, mungkin ada beberapa referensi buku ataupun aktivitas Kang Jam-Jam ketika statusnya sebagai aktivis begitu loh. Artinya kan itu keterlibatan sosial, keterlibatan dalam melihat data pemerintah begitu loh. Kira-kira kok bisa sih begitu loh pemuda bisa melakukan hal yang tidak produktif gitu. Mungkin untuk yang pertama Kang Diki, kita dari hal yang paling fundamental. Ini jika kita melihat untuk di segmentasi Kabupaten Cianjur, kita melihat memang data angka partisipan pendidikan yang masuk itu masih statis gitu, tidak ada peningkatan gitu Kang Diki. Hingga kemudian kalau kita misalkan melihat ini hal-hal kenapa banyak pemuda-pemuda yang katakanlah lebih senang bermain dan aktif di ruang-ruang yang tanda kutip kurang baik, ini karena tidak adanya atau belum tumbuhnya kesadaran mindsetnya Kang Diki. Nah, kalau misalkan ditarik ke belakang, kenapa ini belum sadar? Karena ya tadi tingkat pendidikannya masih rendah. Kalau saya melihat hal yang paling fundamental itu Kang Diki. Hingga kemudian ketika daya pendidikannya rendah Kang Diki, ini akan berefek langsung terhadap dunia kerja Kang Diki. Kalau kita misalkan melihat sekarang kan tentu banyak pekerjaan-pekerjaan yang memiliki standarisasi ijazah Kang Diki. Kalau misalkan pemuda tidak memenuhi standarisasi itu, misalkan harus lulusan A, lulusan B, ternyata kebanyakan pemuda ini tidak memenuhi standarisasi secara administrasi, ruang itu tidak akan masuk Kang Diki. Dan hingga kemudian larinya apa? Larinya kepada pelarian baik itu main ke geng motor dan sebagainya. Ini saya tidak berbicara secara umum, tapi sangat banyak kita temui, kita sering ngobrol-ngobrol sama yang pemuda-pemuda seperti itu, kebanyakan gitu kan Diki, karena saya belum bekerja, karena saya masih menganggur dan sebagainya. Aktivitasnya apa ya? Masih sering bersenang-senang. Itu ya, kan mungkin kalau misalkan pemuda sudah memang usia-usia produktif itu di angka 14 sampai 24. Iya, itu udah mulai itu kan biasanya aktif di pendidikan ataupun di ruang-ruang keterampilan seharusnya agar kegiatannya produktif. Jadi seharusnya kegiatan-kegiatan itu juga yang kemudian akan sedikit
memberikan peluang terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak produktif gitu. Iya. Itu. Karena kan kalau misalkan kita logika sederhananya gini Kang Diki. Kalau misalkan anak sekolah, misalkan dia pagi-pagi berangkat sekolah, pulang siang dan sebagainya, istirahat kan, malamnya sangat kecil kemungkinan dia keluyuran tengah malam Kang Diki. Karena apa? Besok harus sekolah gitu. Nah, kenapa banyak pemuda yang keluyuran malam dalam tanda kutip melakukan hal negatif? Karena dia tidak ada tanggung jawab di keesokan harinya Kang Diki. Dia tidak bekerja, dia tidak sekolah gitu Kang Diki. Itu mungkin salah satu faktor kenapa ya angka kriminalitas yang dilakukan oleh pemuda cukup tinggi kan Diki. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin dari zaman ke zaman yang namanya pendidikan penting itu saya rasa sangat begitu disampaikan begitu ya. Malah diwajibkan Kang Diki. 12 tahun kan. Negara itu mewajibkan berpendidikan. Nah, artinya seharusnya mungkin pemuda-pemuda hari ini fokus dengan pendidikan gitu loh. Tapi juga ternyata tidak menutup kemungkinan yang hari ini melakukan pendidikan juga masuk di ruang-ruang hal yang ada gitu selalu ada Kang Diki. Nah, kira-kira mindset apa sih yang pemuda pikirkan begitu loh ketika melakukan hal-hal yang tidak produktif? Karena sudah tahu semua orang itu yang namanya pendidikan adalah jalan kesuksesan gitu. Tapi kok bisa seorang pemuda sampai hari ini masih berpikir bahwa usia muda ini cukup bersenang-senang saja begitu loh, tanpa merencanakan ataupun fokus di ruang-ruang pendidikan. Kalau saya melihatnya gini kan Diki, kalau misalkan ada degradasi moral, terus ada mindset yang belum berubah, tentu ini menjadi salah satu faktornya gitu kan Diki. Karena saya jadi ingat ini Kang Diki, dulu saya sempat membaca buku perpustakaan Kelamin karya Sang Hyang Mungdi Pancaniti. Di situ dalam ketika kita buka kapar, lalu kita buka halaman awalnya, di situ ada tulisan, ketika Tuhan meniupkan ruh padamu, dia simpan pada 3 tempat. Akalmu, hatimu, dan kelaminmu. Tinggal kita yang putuskan mana yang akan kita utamakan. Nah, kalau misalkan kita tafsirkan atau kita coba artikan, ini ternyata Tuhan itu menyimpan ruh itu dalam 3 tempat itu, akal, hati, dan kelamin. Ini bisa menjadi suatu isyarat kita ini dalam konteks kehidupan, baik itu bermasyarakat, beragama dan sebagainya, kita akan mendahulukan yang mana? Apakah akal kita itu dalam arti mencoba berinovasi, identik dengan pemuda dan sebagainya, atau hati dia lebih ke membantu kan dan sebagainya. Enggak jadi lebay gitu. Enggak. Dia aktif membantu dalam bidang-bidang sosial. Lalu ini agak bahaya itu jadi emosional. Nah, jadi yang bahaya itu ketika dia terlalu bahasa Sunda ngagu gulung kahayang dalam konteks kelamin atau nafsu, baik itu nafsu kesenangan dan lain sebagainya, hingga kemudian banyaknya pemuda yang tidak produktif itu pertama mindsetnya itu ingin selalu bersenang-senang. Dan berarti itu artinya maksudnya kelamin itu bukan kelamin dalam arti sebenarnya ya, dalam arti makna yaitu nafsu Kang Diki. Baik itu nafsu kesenangan, nafsu nusa haritaeun gitu kan Diki kalau bahasa Sundanya. Itu kan kalau misalkan bersenang-senang seperti tawuran itu kan saharitaeun Kang Diki, dan saya pikir itu tidak menyenangkan apa yang disenangkan dalam tawuran gitu Kang Diki. Jadi tiga segmen. Tuhan. Akal, hati, dan kelamin. Kelamin dan semua ini bukan dalam bentuk arti aslinya, tapi sebagai metafora atau kiasan. Kata kiasan Kang Diki. Terus kaitan dengan konteks hari ini, intinya kan itu sudah jelas bahwa ada 3 segmen Tuhan menyimpan ruh. Gitu. Mungkin pemuda hari ini yang tidak produktif itu apa kaitannya dengan yang tadi disampaikan kan dia? Nah, kenapa dia sampai tidak produktif? Karena dia mendahulukan nafsunya Kang Diki. Dalam konteks dia mendahulukan kesenangannya dan sebagainya. Kalau misalkan kita mau bersabar sebentar, belajar apapun itu, meningkatkan skill, misalkan membaca buku, meningkatkan kreativitas dan sebagainya, mungkin akan mencapai kesenangan yang lebih hakiki gitu kan Diki. Kita bisa membuat A, kita bisa bergerak di bidang A dan sebagainya gitu. Ya kemudian kenapa pemuda hari ini tidak produktif ya? Saya pikir dari saya melihatnya itu
hanya untuk kesenangan semata, dan itu kesenangan yang fana gitu, dan itu tidak kesenangan yang tidak abadi kan, malah cenderung akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat gitu. Gitu kan Diki. Artinya harus memiliki teman-teman pemuda ini harus memiliki kesabaran untuk terus belajar kan Diki. Belajar apapun itu. Gitu. Baik itu meningkatkan skill tadi, baik melalui cara membaca buku. Baik apapun, belajar apapun. Jadi kalau disederhanakan kira-kira dalam konteks pemuda hari ini, karena pemuda dulu dengan pemuda hari ini tentu memiliki cuaca dan konteks yang berbeda. Sangat berbeda kan Diki. Karena hari ini juga adanya teknologi mungkin bisa sedikit kadang ada pemuda yang ingin serius belajar, tapi karena saking banyaknya referensi begitu loh, sehingga itu justru tidak membentuk karakter pemuda tersebut begitu loh. Jadi baik saja hari ini belum tentu sukses kira-kira gitu. Iya. Nah kira-kira mungkin untuk konteks pemuda hari ini mungkin bisa mengawali bentuk kegiatan produktif ini dengan mindset kah gitu loh, atau dengan berupaya membaca buku atau ikut organisasi dan lain sebagainya gitu. Saya pikir ya hal yang paling mendasar itu kan Diki, membaca buku, karena itu saya selalu percaya bahwa membaca itu adalah modal awal kan Diki. Membaca buku, lalu mungkin bisa dikembangkan mengikuti organisasi, dan organisasi itu tidak hanya ada di sekolah dan lingkungan pendidikan Kang Diki. Saya pun sekarang di ruang literasi Cakrawala itu segmentasinya bukan di lembaga pendidikan, tapi kita merangkul kepada para pemuda-pemuda yang putus sekolah. Gitu. Kita coba belajar bersama, meningkatkan skill bersama, karena melihat konteks perkembangan zaman sekarang Kang Diki, itu kan perkembangan zaman semakin maju, sedangkan tingkat pendidikan di masing-masing daerah itu berbeda-beda. Hingga kemudian jadi mohon maaf, misalkan mungkin daerah yang agak pinggir dengan kondisi pemuda yang belum atau tidak mengenyam pendidikan dan sebagainya, baik pendidikan formal dan non formal, ini sudah dimasuki kemajuan zaman. Misalkan dia melihat hal-hal yang viral di TikTok dan sebagainya, ya kemudian dia mengikuti gitu. Padahal tidak seharusnya kemajuan zaman itu dibekali pendidikan gitu kan Diki, karena jangan sampai kita dikendalikan oleh zaman gitu. Kita adaptif terhadap zaman, kita mengendalikan zaman itu kan Diki. Karena kan itu kalau misalkan kita melihat viral-viral di beberapa platform media sosial, misalkan TikTok dan sebagainya. Ya jadi sekarang itu kadang-kadang urusan baik dan buruk itu sudah nggak penting, yang penting viral. Yang penting viral. Nah itu yang bahaya Kang Diki. Itu yang bahaya itu, dan sedang coba kita upayakan untuk ayo kita rubah mindset. Caranya seperti apa? Salah satunya ya kita tawarkan membaca buku bersama, melatih skill dasar seperti desain dan lain sebagainya. Itu saya pikir cukup membantu untuk menaikkan value atau grade pemuda hari ini Kang Diki. Syukur-syukur kita bisa berubah mindset pemuda-pemuda itu Kang Diki. Karena ketika mindsetnya sudah berjalan, mindsetnya sudah berubah, saya pikir tidak akan ada lagi ruang-ruang kriminalitas atau kenakalan-kenakalan remaja Kang Diki. Saya yakin itu. Oke. Nah terkait konteks pemuda, mungkin kita lebih spesifik ya, Kang Jam-Jam ya, pemuda di Cianjur. Kira-kira menurut Kang Jam-Jam kondisinya hari ini seperti apa? Tentunya kalau melihat pemuda di Cianjur, tentu saya pikir sangat banyak yang produktif Kang Diki. Banyak yang produktif, banyak yang berinovasi dan sebagainya. Tapi sementara di sisi lain, ini tingkat produktivitas, inovasi dan kreativitas para pemuda di Cianjur ini dibersamai juga dengan banyak kasus-kasus kenakalan remaja. Saya melihat kemarin-kemarin kan di beberapa berita adanya perang sarung, adanya geng motor yang bukan geng motor, oknum geng motor yang meresahkan seperti itu, menyerang salah satu kampung, menyerang mobil dan sebagainya. Itu saya pikir kondisi pemuda di Cianjur yaitu realita kita Kang Diki, dan kita harus terima itu kondisi yang ada gitu.
Tidak semuanya tapi kan. Tidak semuanya, saya tentu, maka tadi saya katakan banyak yang produktif, inovatif dan kreatif, tapi di sisi lain juga ya namanya hidup kan hitam putih Kang Diki. Ada yang baik, ada yang Tapi Kang Jam dulu sempat perang sarung kayak gitu. Dulu sempat ngumpul ngumpul perang sarung, cuman kan kalau dulu mungkin karena belum adanya teknologi Kang Diki, jadi ya perang sarungnya cuma gitu-gitu doang gitu. Nggak sampai misalkan diisi. Saya kemarin ngelihat Kang Diki ada di berita sarungnya itu dimasuki semacam kayak benda-benda keras gitu Kang Diki. Itu kan ya kalau misalkan melihat kemarin ada korban, ada yang luka-luka ya wajar karena toh diisi sarungnya pun menggunakan benda-benda yang keras gitu. Emang perang sarung itu bukan sarung gitu? Bukan, enggak. Saya melihat kalau misalkan perang sarung murni, saya pikir tidak akan mungkin menimbulkan korban jiwa hingga meninggal Kang Diki. Gitu. Teas-teasna sarung, kain Kang Diki. Yeah. Jadi memang sebenarnya pemuda itu juga fase di mana usia-usia yang memang perlu hiburan mungkin. Iya, semangatnya tinggi Kang Diki. Seperti yang tadi saya sepakat apa yang dikatakan Kang Diki, semangatnya tinggi, tinggal diarahkan aja Kang Diki. Semangatnya ini mau kita arahkan kemana? Gitu. Tapi artinya kan pemuda-pemuda produktif juga banyak, termasuk komunitas-komunitas yang mewadahi pemuda dalam ruang-ruang skill, termasuk ruang-ruang mungkin edukasi. Itu banyak sekali gitu loh. Nah, apakah mereka juga tidak memiliki tujuan mungkin terhadap teman-teman yang hari ini bermasalah secara sosial mungkin? Tergantung ini, kalau saya melihat itu tergantung kayaknya tergantung segmentasi yang dia rangkul dan sasaran komunitas itu siapa-siapanya gitu Kang Diki. Karena kalau misalkan tentu di daerah kita ini banyak komunitas-komunitas yang berbasis skill dan katakan literasi gitu Kang Diki. Seperti komunitas potret, kamera kan, video-video kreator dan sebagainya. Hanya kan kemudian untuk segmentasi komunitas-komunitas konten kreator dan sebagainya, saya pikir mereka sangat terbatas untuk merangkul pemuda-pemuda yang tadi dikatakan demikian Kang Diki. Maka salah satu fungsi yang harus kita galakan dan bumikan, ini komunitas-komunitas literasi, bagaimana caranya dia merangkul segala bentuk semua aspek pemuda, semua segmen pemuda gitu. Itu Kang Diki. Kalau saya melihatnya seperti itu. Memang kalau itu menjadi peran aktivis mahasiswa kiranya sulit ya. Karena mungkin organisasi mahasiswa hanya cukup untuk mahasiswa saja mungkin. Seperti itu Kang Diki, hanya terbatas di segmentasi kampusnya. Misalkan organisasi kemahasiswaan ya dia di kampus itu saja. Organisasi misalkan organisasi luar kampus yang sifatnya kemahasiswaan, ya dia kan otomatis dia merangkulnya atau anggota-anggotanya pasti mahasiswa gitu Kang Diki. Maka saya pikir aktivis-aktivis organisasi kemahasiswaan baik itu yang ada di kampus atau di luar kampus ini sangat membantu apabila mereka turun aktif di komunitas-komunitas literasi Kang Diki untuk sama-sama merangkul para generasi bangsa untuk sama-sama melek terhadap keadaan dan merubah mindsetnya Kang Diki. Kang Jam pernah masuk dalam ruang itu gak, maksudnya ruang pemuda-pemuda yang tidak produktif gitu? Pernah saya coba masuki Kang Diki seperti ya katakan bukan yang produktif ya, tapi dalam arti tidak sama memiliki akses pendidikan yang sama seperti kita Kang Diki. Misalkan di beberapa daerah saya coba untuk merangkul dan sebagainya, pendekatannya ya tentu melalui pendekatan skill. Ayo kita sama-sama belajar A, belajar B, belajar C dan sebagainya, dan alhamdulillah sekarang di komunitas ruang literasi Cakrawala tidak semuanya pelajar dan tidak semua mahasiswa Kang Diki. Ada beberapa teman-teman di komunitas kita yang misalkan berlatar belakang tidak mengenyam pendidikan dan anak-anak jalanan ada Kang Diki gitu. Berarti komunitas juga cukup meyakinkan teman-teman yang bukan mungkin segmennya mahasiswa. Ya tergantung pendekatannya Kang Diki gitu, karena
kalau organisasi kemahasiswaan saya pikir ini memiliki keterbatasan akses gitu Kang Diki. Dalam akses itu seperti ya kan nggak mungkin misalkan orang yang bukan mahasiswa aktif di organisasi kemahasiswaan gitu. Itu sangat nggak mungkin gitu. Maka salah satu caranya yaitu menggunakan komunitas-komunitas gitu. Terus mungkin karena memang salah satunya juga pemerintah memiliki tugas tentu untuk menanggapi persoalan hal ini begitu loh. Urusan karena rata-rata kan kenakalan remaja itu biasanya dilakukan di malam hari. Gitu semacam kalau nggak salah di Kabupaten Purwakarta atau di mana yang memiliki kebijakan bahwa di jam malam itu tidak boleh ada aktivitas dan sebagainya. Nah, maksudnya di Cianjur ini sejauh mana sih peran pemerintah terhadap peran dalam mengantisipasi hal-hal kegiatan pemuda yang tidak produktif begitu? Saya pikir pemerintah tentu harus turun aktif secara langsung Kang Diki. Baik itu menggunakan pendekatan membuat sebuah peraturan atau membuat sebuah program-program yang itu merangkul pemuda-pemuda yang katakan tidak memiliki kesempatan yang sama seperti kita menempa pendidikan gitu. Karena kan kalau misalkan saya lihat beberapa kebanyakan kebijakan-kebijakannya itu selalu ditujukan kepada masyarakat secara umum gitu. Sedangkan dalam konteks tingkat pendidikannya pun berbeda-beda, maka harus selalu ada pagar atau peraturan yang membatasi hal itu Kang Diki. Misalkan kalau tadi kan di Purwakarta ada pembatasan keluar malam gitu bagi beberapa segmentasi misalkan pemuda dan sebagainya. Nah, mungkin saya pikir di Cianjur kalau untuk diterapkan yang demikian saya pikir belum, tapi untuk pemerintah ikut aktif merangkul seluruh pemuda yang katakan yang kita bicarakan tadi, saya pikir ini akan sangat membantu dan mengurangi kenakalan dan kriminalitas yang dilakukan oleh pemuda kan gitu. Tapi sejauh ini mungkin Kang Jam-Jam karena pernah jadi aktivis di Cianjur kan, itu mungkin tahu dari tahun ke tahun sudah ada perubahan nggak sih maksudnya terkait menanggapi persoalan ini begitu? Kalau misalkan melihat data IPM, saya melihat di BPS ada peningkatan kan Diki. Tapi kalau melihat fakta realitas di lapangan, kenakalan remaja selalu ada kan Diki. Kenakalan remaja, tingkat kriminalitas selalu ada. Dan itu mungkin pendekatan yang kita lakukan tidak hanya pendekatan pendidikan, tapi peningkatan moral kan Diki. Oh iya, jadi kebijakan pemerintahan juga harus mempertimbangkan yang ada dalam BRI gitu. Atau enggak, karena memang harus penuh pertimbangan dalam kebijakan itu. Ya, contohnya kayak gedung kreatif center. Ya, kemarin tempatnya kita diisi oleh. Artinya memang itu. Oh, saya kesini diisi oleh ini. Saya pikir nggak mungkin lah pemerintah membuat sebuah gedung dikhususkan diisi oleh RGJ gitu. Harusnya bukan GJJ ya. Apa itu tempat begini? Itu kan. Mana? Tempat begini itu RSJ. RS ya Pak? Terus gitu ya? Bukan saya yang bro. Pasti yang punya. Ngasih RGJ sebagai. Enggak, nanya nggak semua ya. Bertanya ODGJ tempatnya di mana? Saya pikir di Rumah Sakit Jiwa. Bahwa kemudian Cianjur Creative Center diisi oleh ODGJ, betul. Ya, mungkin itu faktor kebetulan dan strategis sebenarnya. Atau mungkin karena tidak ada kegiatan kreatif sehingga Saya pikir itu ODGJ dengan inisiatifnya dia berkreatif untuk isi Cianjur Creative Center gitu. Jadi itu kembali lagi ya bahwa memang kebijakan itu harus itu banyak perkembangan. Iya. Ketika anggaran itu lumayan besar kalau misalnya berkebijakan. Iya mas. Ya, jadi kayaknya mungkin pemerintah itu ketika ingin membuat sebuah kebijakan dilihat itu faktor-faktor yang memang
mensukseskan kebijakan itu kan. Jadi misalkan membuat sebuah kebijakan Cianjur Kreatif Center dan sebagainya, namun mungkin saya lihat rangkulan terhadap para pemuda yang kreatif tidak maksimal. Jadinya ya seperti yang diberitakan kemarin ya. Tapi itu menarik kayaknya persoalan patriarki dalam konteks kebijakan. Hanya mungkin maaf ya, ini karena kita juga terbatas gitu ya. Kayaknya itu untuk segmen lain kita akan membincang terkait patriarki ya, secara khusus. Nah, mungkin dari teman-teman sahabat pemirsa yang hari ini nonton juga belum tahu kira-kira patriarki di Kabupaten Cianjur itu seperti apa. Nanti kita akan coba ngobrol lagi terkait persoalan patriarki. Jadi untuk podcast hari ini kiranya dicukupkan sampai sini dulu. Dan mudah-mudahan podcast ini tetap masih terus berjalan dan kita meminta juga ke kantor siapanya kalau sudah masuk di podcast ini saat itu sudah tidak langsung menjadi tempat tertinggal. Saya kalau misalkan gabung sebagai orang yang peduli terhadap generasi, maka harus peduli juga terhadap podcast saya ini karena satu masa ini juga ikut terlibat mensiarkan proses mensiarkan dan mengedukasi untuk pemuda apalagi di Cianjur yang ketika ini masih berjalan. Jadi nanti kalau bertemu sama Pak Abdi sampaikan bahwa Sepulusta sangat peduli terhadap pemuda Cianjur dengan cara mensiarkan nilai-nilai edukatif. Ya, tadi kan tidak ada provokatif kan? Ya. Urusan GJJ dan OBJJ itu kan itu fakta. Itu fakta kan. Saya melihat di berita gitu. Tapi saya belum pernah melihat apakah benar boleh dijalan tidak. Ya. Cuman kemudian saya pikir ya media memberitakan itu. Tapi jangan sampai kemudian hari ini ke GJJ dan berpura-pura atau karena ada GJJ siapa ada siapa kan jadi ke GJJ ada yang mondok disangkanya viral disangkanya cosplay jadi ODGJ. Ya itu saja mungkin. Terima kasih rekan Jam atas ilmunya. Mudah-mudahan dari bulan puasa ini juga apa yang kemudian kita sampaikan juga sangat bermanfaat. Insyaallah juga ke depan podcast yang lainnya akan kita lakukan. Dan kepada sahabat pemirsa juga kita minta koreksinya silakan diisi di komentar dan di tag juga di share terkait persoalan kira-kira kekurangannya apa ya. Karena memang kita ini diberangkatkan bukan sebagai ahli podcast gitu, tapi juga kita memiliki keyakinan dan kepedulian kepada teman-teman pemuda di Kabupaten Cianjur umumnya di negara Indonesia dalam persoalan sharing gitu ya. Dan ke depan juga kita rencana akan mengundang narasumber yang mungkin bisa lebih memberikan edukasi tertentu. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.